Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, saat ini kita semua patut kemudian untuk bergembira dan bersyukur bahwasanya saat ini pasca perhitungan akhir daripada kompetisi Pilkada DKI Jakarta, KPU telah mengumumkan bahwasanya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Mas Pram dan Bang Dul ini memenangkan Pilkada di DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,07%. Artinya memang satu putaran, jadi nggak ada cerita lagi dua putaran. Dan kemarin sempat ya ada berita-berita kalau kemudian pasangannya Ridwan Kamil dan Suswono akan menggugat daripada hasil keputusan KPU perihal dengan Pilkada DKI Jakarta karena kemudian dugaan-dugaan kasus kecurangan. Dan ternyata sampai batas akhir pengajuan keberatan ataupun gugatan ke MK yaitu tanggal 11 Desember 2024 tepatnya jam 11 malam hari Rabu, ternyata juga nggak ada yang mengajukan gugatan daripada ke MK, artinya memang sah satu putaran ya teman-teman. Ini semua patut kita syukuri ya, karena memang saya nggak bayangkan kalau dua putaran, karena memang saat ini udah bulan Desember ya teman-teman. Saya dulu juga lama tinggal di DKI Jakarta, dulu tinggal di daerah Jambul teman-teman, itu dekat Sungai Ciliwung ya teman-teman. Tahun 2006 saya kebanjiran teman-teman. Waktu itu saya masih kuliah ya, dan waktu itu saya di tingkat 2 maksudnya kos-kosan saya tingkat 2. Waktu itu banjirnya luar biasa sekali ya, sampai terkena semua barang-barang saya. Itu pengalaman banjir di DKI Jakarta. Artinya kalau kemudian sampai dua putaran, waduh kata saya ini udah bulan Desember, Januari, ini kan musim penghujan yang apalagi saat ini memang ramalan cuacanya kan memang dari BMKG kemungkinan ada hidrometeorologi ya, artinya memang kemudian kemungkinan ada curah hujan yang lebat gitu kan. Yang jelas kita semua patut bersyukur, dan memang kemudian kalau kita lihat daripada perjalanannya Mas Pram dan Bang Dul serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kemudian memperoleh posisi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini berat ya teman-teman, tapi alhamdulillah semuanya udah berakhir. Dan memang salah satunya yang patut banget sangat bergembira, sangat bersyukur adalah kemudian warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium teman-teman. Seperti yang kita tahu memang warga Kampung Bayam dan Akuarium ini adalah warga yang memang sempat terpinggirkan ya. Memang di masanya Anies Baswedan mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan program pembangunan kampung susun ataupun rumah susun yang sebenarnya jelang kemudian Anies Baswedan itu selesai purna tugasnya tinggal serah terima kunci ya gitu kan. Tapi kemudian memang PJ gubernur selanjutnya sepertinya juga nggak tahu ceritanya seperti apa, mandek gitu kan. Dan seperti teman-teman tahu kemarin ketika Pramono Anung dan Rano Karno mengajak Anies Baswedan untuk memberikan dukungan kepada mereka di Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan menyetujui dengan syarat bahwasanya ketika nanti Mas Pram dan Bang Dul menang, mereka akan menyelesaikan program-program daripada Anies Baswedan, utamanya perumahan bagi warga Kampung Bayam dan warga Kampung Akuarium ya DKI Jakarta ini. Dan Mas Pram dan Bang Dul menyetujui hal tersebut. Alhasil kemudian ya Anies Baswedan turun gelanggang bersama para pengikutnya yang disebut anak abah, berkomitmen bertekad memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan alhamdulillah hasilnya positif teman-teman. Teman-teman mungkin perlu tahu ya, jadi di awal di masa kerjanya Anies Baswedan ya di era tahun 2018 ya, 2017-2018 itu Anies Baswedan menemukan memang warga Kampung Akuarium salah satunya yang tinggal kemudian di Penjaringan Jakarta Utara. Sempat dari gubernur sebelumnya memang terjadi penggusuran karena memang area yang ditempati oleh warga Kampung Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara itu memang diklaim merupakan milik badan usaha Pemda DKI Jakarta, yaitu Perumdam Pasar Jaya teman-teman. Akhirnya waktu itu digusur ya warga Kampung Akuarium. Dan kemudian ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian berkomitmen untuk memberikan perumahan yang layak gitu kan kepada warga Kampung Akuarium gitu kan. Ya memang kemudian dibangun shelter ya di area bekas penggusuran, di mana kemudian memang Pemda DKI membangun shelter ada 3
ada 3 blok teman-teman, dan setiap bloknya itu dibangun 16 toilet gitu kan, toilet yang memang 8 toilet untuk wanita, 8 toilet untuk pria gitu kan. Shelternya memang dibangun oleh Pemda DKI waktu itu, waktu Gubernur Anies Baswedan, dengan triplek kerangkanya baja ringan dan triplek, dan dengan janji Anies Baswedan kemudian akan memberikan perumahan kampung susun yang layak buat warga kampung akuarium gitu kan, dan kemudian memang dibangun oleh Anies Baswedan gitu kan. Begitupun juga untuk warga Kampung Bayam yang memang terdampak dari pembangunan JIS kemarin, Anies Baswedan pun berkomitmen untuk memberikan pembangunan kampung susun untuk warga Kampung Bayam, dan waktu itu Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akhirnya membangun 3 tower yang setiap towernya itu memang kemarin semuanya akhirnya ada 4 lantai setiap towernya itu, dan mana itu menyediakan hampir 138 unit rumah untuk warga yang memang terdampak oleh pembangunan JIS, yaitu warga Kampung Bayam. Dan Anies Baswedan kemudian memang berkomitmen ketika DKI Jakarta ini maju, nggak cuma kotanya yang maju, tapi juga warganya juga bahagia, dan nggak cuma kemudian melihat kemajuan, tapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kalangan bawah. Tentunya ini salah satu pelaksanaan daripada sila kelima dari Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini memang mantap sekali ya kalau kita punya pemimpin seperti Anies Baswedan, bahkan ketika kemudian dia nggak menjabat lagi, sebenarnya ya nggak ada urusannya lagi kalau orang berpikir gitu kan. Waktu itu karena memang di akhir jabatannya Anies Baswedan tinggal serah terima kunci ya untuk rumah susun, kampung susun warga Kampung Bayam gitu kan, warga Kampung Akuarium juga. Tapi kemudian memang terjadi sedikit masalah ya di PJ Gubernur setelahnya. Kalau nggak salah memang kabarnya kan memang sewanya terlalu mahal, sedangkan para warga Kampung Akuarium ataupun warga Kampung Bayam ini kan memang kemampuannya untuk pedagang, biasanya pedagang orang-orang yang kelas menengah ke bawah, rata-rata pedagang ya teman-teman. Nah ini sempat macet sampai sekarang, malahan Anies Baswedan kemudian menyesalkan hal tersebut ya, karena memang tinggal serah terima kunci waktu itu. Dan memang doanya orang kecil, doanya kalangan menengah ke bawah gitu kan, alhamdulillah kemudian gayung bersambut ketika Mas Pram dan Rano Karno dicalonkan oleh PDIP. Mereka kemudian mengadakan komitmen dan pendekatan pada Anies Baswedan akan memberikan dukungan pada mereka. Ya alhamdulillah kemudian Anies Baswedan mau memberikan dukungan pada mereka, mau kemudian menggerakkan para simpatisan pengikutnya yaitu Tanah Abang, kalau dengan komitmen, atau saya bilang kayak semacam kasarnya imbalan lah. Komitmennya bukan jabatan ataupun apa gitu kan berupa materi, tapi komitmennya adalah ketika Mas Pram dan Bang Dul terpilih, maka Mas Pram dan Bang Dul akan kemudian menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di warga Kampung Akuarium dan Kampung Bayam, yang sebetulnya tinggal selesai, tinggal serah terima kunci. Dan alhamdulillah mungkin inilah dari berkah daripada doanya masyarakat kecil, masyarakat kalangan bawah yang memang butuh juga rasa keadilan dari pembangunan di negeri kita ini. Sekali lagi alhamdulillah apapun itu, semoga memang saya juga yakin Mas Pram dan Bang Dul ini adalah tokoh yang kompeten, tokoh yang amanah, tokoh yang loyal. Karena masalahnya sekarang ini kan kemudian loyalitas ya teman-teman. PDI itu partai besar gitu kan, tapi kemudian karena banyak kemudian kadernya yang nggak loyal, bahkan kader-kader yang dibesarkan, dididik dan dibesarkan kemudian sampai mendapatkan posisi-posisi jabatan luar biasa di negeri ini, tapi kemudian mereka kemudian nggak loyal, bahkan menempatkan diri berseberangan dengan PDIP. Ya alhasil PDIP ini walaupun tetap sebagai pemenang pemilu kan turun drastis gitu kan, bahkan di pilkada pun juga buat ini semua ya sempat kalah ya, ini berguguran di pilkada di Pulau Jawa. Jawa Timur kalah, Jawa Tengah kalah, Jawa Barat, Provinsi Banten, cuma DKI Jakarta ini kan gitu kan. Sama yang dialami Anies Baswedan pun sama gitu kan. Anies Baswedan juga selalu diusung oleh partai yang kemudian platform agama, platformnya religius, ideologi agama, religius. Anies Baswedan jasanya besar, saya yakin gitu kan.
ketika terafiliasi dengan mereka, ketika terikat dengan mereka, identik dengan mereka, tentunya suara mereka di pemilu dan pileg itu pasti ada kaitannya dengan popularitas elektabilitasnya Anies Baswedan. Walaupun sekarang mereka bilang kami ini kuat, solid, kaderisasi kuat. Ini di Jakarta kami punya DPRD berapa kursi, 16 kursi atau berapa lah. Jawa Barat berapa, Depok, cuman itu kan dulu ketika Anies Baswedan kemudian masih bersama mereka. Tapi kemudian sepertinya karena Anies Baswedan kalah di Pilpres dan memang kemudian kurang manfaatnya, ya ditinggalkan lagi walaupun itu sekedar teman ya. Amanah dan kemudian loyalitas itu yang terpenting, dan ini pembelajaran yang sangat keras buat Pak Anies Baswedan dan juga para simpatisan serta pengikutnya gitu kan. Apapun itu ala ininya, mau platformnya apapun, ideologinya apapun, kalau kemudian loyalitas dan juga kemudian komitmen itu penting sekali ya. Ya madar kalau kemudian banyak yang golput segala macam, ya pasti karena itu sumbatan daripada ada terputusnya aspirasi daripada pemilih itu di pemilu ataupun di pileg, ketika kemudian keputusan pilihan mereka, semangat mereka kemudian beda dengan keputusannya daripada elit partai gitu kan. Kalau partai ya kalau melu pasti ngejarnya kekuasaan, apapun akan mereka lakukan untuk merapat pada penguasa, dan itu sah-sah saja di politik. Tapi pastinya juga pemilih mereka, simpatisan mereka saat ini mulai berpikir rasional, dan saya pikir Anies Baswedan itu tokoh yang memang ideal kalau kemudian untuk didukung saat ini ataupun di kemudian hari. Saat ini mungkin ya sudah, Pak Anies memang saat ini sudah selesai tugasnya mengawal Mas Pram dan Bang Dul memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Saatnya kemudian untuk take rest, istirahat dulu, santai sama keluarga, tinggal tunggu waktunya lagi nanti. Tapi Pak Anies sudah jelas punya nilai tawar politik yang tinggi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Sekali lagi selamat buat Mas Pram dan Bang Dul, Pak Pramono Anum dan Bang Rano Karno untuk memimpin DKI Jakarta, dan selamat juga untuk warga Kampung Akuarium dan Kampung Bayam. Semoga kemudian hunian yang layak akan kemudian diterima oleh warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam. Oke, matur nuwun.